Suara Hati. Renungan hari ini, Rabu, 23 Oktober 2025. Topik, hidupmu bukan di masa lalu, hiduplah bersama Tuhan. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Yesaya 43 ayat 18 dan 19, firman-Nya, "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Saudaraku, mungkin ada beberapa dari kita yang masih susah untuk melepas masa lalu, terlebih masa pahit, sehingga masa lalu itu dapat menghambat kita dalam menjalani kehidupan saat ini. Masa lalu memang telah berlalu, dan tidak mungkin kita akan berjumpa kembali. Tetapi sayangnya masih ada saja di antara kita yang sibuk berandai-andai untuk mengubah masa lalu yang tidak mungkin kita temui lagi. Bangsa Israel pernah mengalami masa kepahitan di Mesir, suatu masa yang pahit. Mungkin itulah titik terendah dari kehidupan pahit mereka, sehingga Tuhan Allah. Namun, dalam keadaan itulah Tuhan berfirman, bahwa Ia akan membebaskan mereka dan membuat sesuatu yang baru. Ayat 19. Nas hari ini, mengajak kita untuk tidak mengenal hal-hal masa lalu, terlebih masa-masa kepahitan. Mungkin bagi kita hal-hal baik perlu kita mengingat, bila mana hal itu dapat memotivasi kita untuk berbuat kebaikan. Perhatikanlah dalam perikop ini, Tuhan berkata, "Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku." Yesaya 43 ayat 1. Nas ini adalah ajakan Tuhan Allah kepada bangsa Israel dahulunya untuk memberikan semangat, termasuk kepada kita saat ini. Ajakan Tuhan Allah adalah lakukanlah hal yang terbaik untuk Tuhan. Selama masa pembuangan bangsa Israel sepertinya merasa bahagia secara lahiriah, tetapi mereka melupakan Tuhan, sehingga mereka mengalami penderitaan. Karena apa? Karena Tuhan memalingkan wajah-Nya kepada mereka. Oleh karena Tuhan Allah itu peduli dengan bangsa pilihan-Nya, sehingga Tuhan Allah berkata, "Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku." Mengenang masa lalu, bukan berarti kita akan mengikatkan diri di masa lalu. Mari menyongsong masa depan yang ceria bersama Tuhan. Seperti Daud berkata, "Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya." Mazmur 23 ayat 2 dan 3. Bersama Tuhan tiada mustahil baginya. Alkitab telah mencatat dan bersaksi kepada kita. Kita dapat merasakan, seandainya kita pernah mengalami masa suram, seperti bangsa Israel yang diburu oleh tentara Mesir, dan kepergok dengan Laut Merah yang tidak mungkin bisa lintasi dengan berjalan kaki. Tetapi atas pembelaan Tuhan Allah, Musa diperintahkan memukul air tersebut. Akhirnya air laut terbelah dua, dan berjalanlah bangsa Israel dari dasar laut. Saudaraku, pengenalan akan Tuhan secara pribadi sangat membantu kita dalam menjalani kehidupan ini. Kuncinya jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan sangat mengubah hal baru dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Tuhan bekerja dalam diri dengan melibatkan akan pengenalan pribadi kita kepada Tuhan. Dapatkah terbayangkan kita, betapa baiknya Tuhan Allah itu, ketika bangsa Israel berjalan selama di padang gurun dipelihara dengan sempurna. Pemeliharaan Tuhan selama di padang gurun
Siang hari bangsa Israel tidak kepanasan, tetapi dinaungi oleh awan yang menyertai selama mereka berjalan. Pada malam hari mereka diterangi oleh tiang api Tuhan, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Demikian juga Tuhan Allah mengetahui kalau bangsa Israel letih, sehingga Tuhan Allah berfirman agar mereka berhenti. Kemudian Tuhan melanjutkan dengan mengatakan sesuatu yang hanya dapat dipahami melalui pengenalan pribadi dengannya, yaitu Ia hendak membuat sesuatu yang ajaib dan heran, yakni membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai besar di padang belantara. Untuk memperoleh hal ini, Tuhan meminta mereka untuk tidak lagi mengingat-ingat dan memperhatikan hal-hal yang dahulu, termasuk hal-hal buruk di masa lalu. Saudaraku, ketahuilah bahwa kita tak akan bisa memperoleh hal-hal yang baru, jika ruang hati kita masih dipenuhi dengan hal-hal lama yang selalu mengikat. Jika kita masih terikat dengan masa lalu yang pahit, niscaya kita tidak akan bisa fokus pada hal-hal baru yang hendak Tuhan nyatakan kepada kita. Akhirnya, kita hanya akan melewatkan hal-hal baru yang telah Tuhan persiapkan untuk kita. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus mengarahkan mata rohani kita kepada Tuhan dan berjalan ke depan bersamanya. Inilah kesempatan bagi kita, yang akan membawa kita dalam jalan-jalannya yang ajaib. Sama seperti pengalaman Daud yang tertulis dalam Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada saudara kita yang menyesali akibat masa lampau sehingga menghambat kerohaniannya. Selamat beraktivitas saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kau yang ditolong Tuhan katakan yes. Sekali lagi katakan yes. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan.
Sekali lagi ya, yang di atas balkon juga ya. Angkat suara katakan,